Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Yulistianti dari jurusan Manajemen Hybrid. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS membuat dua jenis usaha, dan berikut adalah PPT yang sudah saya buat yang berjudul Analisa Kebutuhan dan Kelayakan Usaha Kuliner Warmindo dan Usaha Jasa Laundry. Dan di sini pendahuluan, bisnis kuliner dan bisnis jasa merupakan bisnis yang didasari akan kebutuhan. Usaha kuliner Warmindo dan usaha jasa laundry sangat diminati oleh masyarakat, khususnya untuk market pasar di Indonesia sendiri. Berkaitan dengan mie instan, merupakan makanan terjangkau dan banyak digemari dari kalangan muda hingga dewasa. Di sisi lain, mie instan mempermudah penyajian dan memiliki banyak varian rasa, sehingga dirasa tidaklah sulit untuk menjalankan usaha ini. Dan untuk pemanfaatan jasa cuci-mencuci dan menyetrika sepertinya sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat, khususnya untuk mereka yang sibuk, seperti contohnya ibu rumah tangga yang berkarir. Visi dan misi sendiri usaha untuk Warmindo. Visinya menjadikan jembatan antara selera dengan keinginan masyarakat akan olahan mie instan yang terinovasi dan bercita rasa, namun dengan harga yang ekonomis dan terjangkau oleh siapapun. Dan untuk misinya, menjaga dan meningkatkan kualitas produk dengan konsisten dalam cita rasa produk dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Untuk visi dan misi dari usaha laundry, visinya menciptakan bisnis unggul dengan pelayanan terbaik sehingga terwujudnya industri laundry yang menjadi pilihan masyarakat, baik kualitas hasil dan ataupun pelayanan. Dan untuk misinya menghasilkan pelayanan terbaik, inovatif yang disukai oleh pelanggan, berorientasi pada prosedur dan minat pada konsumen. Untuk konsep usahanya, konsep usaha Warmindo merupakan singkatan dari Warung Indomie, di mana usaha ini berkonsep pada olahan makanan instan, yaitu mie instan bermerek Indomie dengan berbagai varian rasa dan pengolahan kembali disesuaikan dengan menu yang ditawarkan. Konsumen dapat memilih olahan mie instan dan memilih berbagai tambahan topping yang disediakan. Semua olahan dan menu makanan yang dijual memiliki cita rasa pedas, asin, dan manis dengan tingkatan level yang berbeda. Harga yang dipatok tergantung pada pengolahan dan juga topping yang ditambahkan pada penyajian makanan kedai Warmindo. Dan untuk konsep usaha laundry, dengan konsep laundry kiloan, mampu memberikan fasilitas pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan secara profesional, layanan dengan harga terjangkau, mendapatkan ruang khusus di hati pelanggan dengan tetap mempercayakan solusi jasa mencuci dan setrika kepada usaha laundry. Berikut adalah tabel perbedaan dua jenis usaha, bisnis kuliner Warmindo dan bisnis jasa laundry. Untuk Warmindo sendiri, di bidang usaha, ia bergerak di bidang kuliner, memanfaatkan kegemaran masyarakat pada mie instan, khususnya Indomie, dan kecenderungan masyarakat Indonesia sebagai pecinta makanan pedas. Mengusung tema kedai warung tongkrongan dengan berbagai menu olahan mie instan, Indomie, dan berbagai tambahan topping kekinian dengan harga yang terjangkau. Bidang usaha laundry sendiri bergerak di bidang jasa, memanfaatkan gaya hidup yang ingin serba praktis dan perubahan gaya hidup dengan tuntutan kesibukan, menyediakan fasilitas jasa cuci dan setrika, beserta serba-serbi lainnya dengan konsep kiloan dan pelayanan yang terbaik. Dan tabel perbedaan dua jenis usaha dalam aspek keuangan, yakni untuk Warmindo sendiri, total modal investasi awal sekitar 5.480.000, itu sudah termasuk rincian biaya dan serba-serbi alat penunjang untuk usaha Warmindo sendiri. Dan untuk usaha laundry, total modal investasi awal sekitar 7.850.000, itu sudah termasuk rincian biaya mesin dan lain-lain. Dan untuk biaya operasional bulanan Warmindo itu sekitar 8.152.000. Rincian biayanya seperti bahan baku dan lain-lain, dan sudah termasuk gaji karyawan dan juga sewa tempat ataupun kios per bulan. Jika dijumlahkan, total modal awal untuk bulan pertama pembukaan usaha kedai Warmindo yaitu sekitar 13.632.000, dan untuk biaya operasional bulanan usaha laundry yaitu 2.700.000. Rincian biayanya termasuk dengan gaji karyawan, beban listrik,
Dan dikarenakan tempat usaha di rumah, jadi tidak perlu sewa untuk biaya ruko. Jika dijumlahkan total modal awal untuk bulan pertama pembukaan usaha laundry yaitu Rp10.550.000. Untuk asumsi pendapatan per bulan, rinciannya harga jual Indomie per porsi harganya 10.000 dan asumsi jumlah yang terjual per hari 40 mangkok. Jadi 30 hari dikali 40 dikali 10.000 hasilnya 12 juta rupiah. Dengan hitungan tersebut pendapatan kotor yaitu 12 juta rupiah. Jika dikurangi biaya bulanan, maka keuntungan adalah laba kotor dikurangi biaya bulanan. Laba kotor yaitu 12 juta dikurangi 8.152.000 yang hasilnya akan mendapat keuntungan 3.848.000. Dan untuk usaha laundry, asumsi pendapatan per bulan yaitu rinciannya harga per kilo pakaian di laundry dipatok Rp5.000, asumsi order 30 hari per target per hari target sampai 40 kg. 40 kg per hari dikali 30 yaitu 1.200 kg. 1.200 kg dikali 5.000 yang mendapatkan 6 juta rupiah. Dengan hitungan tersebut pendapatan kotor sekitar 6 juta rupiah. Jika dikurangi biaya bulanan, maka keuntungan adalah laba kotor dikurangi biaya bulanan yaitu 6 juta rupiah dikurangi 2.700.000 rupiah. Pendapatan bersih sebesar 3.300.000 rupiah. Dan untuk pemasaran sendiri, untuk usaha Warmindo itu membuat banner nama usaha, memasang menu di aplikasi pesan makanan seperti GoFood, dan memasang iklan dan info promo di sosial media, membuat promosi awal pembukaan kedai, menargetkan usia remaja dan dewasa dengan berbagai latar belakang seperti anak sekolah, mahasiswa, sampai pada orang tua dari berbagai kalangan faktor ekonomi untuk target usaha, berlokasi di tempat strategis, ramai dan banyak dilalui oleh umum. Untuk usaha laundry sendiri, pemasarannya yaitu membuat banner nama usaha, membuat flyer promo laundry, memasang iklan dan info promo di sosial media, membuat promosi awal pembukaan usaha laundry, menargetkan usia dewasa sampai pada orang tua yang diliputi tuntutan kesibukan, hingga membutuhkan jasa laundry untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga, berlokasi di perumahan, di area pertokoan, atau banyak dilalui umum. Dan untuk tabel perbedaan dua jenis usaha di aspek usaha sumber daya manusia, untuk usaha Warmindo sendiri, kualifikasi untuk pekerja di Warmindo sebagai kasir dan koki masak berjumlah 2 orang, pria dan wanita berusia minimal 19 tahun, maksimal 28 tahun, ijazah minimal SMP, mampu bekerja sama dengan tim, bisa bekerja dengan cepat dan efisien, mampu berorientasi pada prosedur dan minat konsumen, sopan dan ramah diutamakan. Dan untuk kualifikasi untuk pekerja di laundry, yaitu untuk kasir dan karyawan laundry, berjumlah 2 orang, pria dan wanita, berusia minimal 19 tahun, maksimal 35 tahun, ijazah minimal SMP, mampu bekerja sama dengan tim, mampu berorientasi pada prosedur dan minat konsumen, cekatan, teliti dan rapih, sopan dan ramah sangat diutamakan. Untuk perbedaan dua jenis usaha, operasional usaha, yaitu untuk usaha Warmindo, peralatan untuk Warmindo yang dipersiapkan seperti gerobak, meja, kompor, gas, wajan, penggorengan, dangdang mie, serok, sutir, sumpit, centong, pisau, gunting, talenan, toples, tempat topping, botol saus kecap, mangkok stainless, kartu menu dan daftar menu, paper bowl dan apron, Indomie macam rasa, bawang goreng, aplikasi kasir, dan kursi kayu dan juga meja makan. Juga tentunya ada beban air dan listrik. Dan untuk usaha laundry sendiri, peralatan laundry yang dipersiapkan yaitu mesin cuci, mesin pengering, timbangan, keranjang pakaian, deterjen dan pewangi pakaian, hanger dan tempat jemuran, setrika dan alat setrika, plastik untuk bungkus baju yang sudah rapi, aplikasi kasir, dan tentunya beban air dan listrik. Dan untuk bahan bakunya sendiri, itu untuk usaha Warmindo, ada Indomie, varian banyak rasa, saus dan kecap, bawang goreng dan bubuk cabai tabur, pangsit goreng, kornet, bakso, sosis, telur, dan frozen food, sayuran, kol,
sawi, timun, tomat, sambal, cabai, dan juga air. Untuk bahan baku laundry, deterjen, pewangi, pelembut, dan juga tentunya air. Dan untuk operasional prosedur kerja di usaha Warmindo, yaitu mempunyai 2 karyawan, jam buka operasional jam 10 sampai jam 9 malam, menggunakan apron dan mematuhi SOP kerja. Karyawan menyiapkan bahan-bahan untuk memulai pembukaan kedai, karyawan membersihkan area kedai Warmindo, karyawan melayani konsumen dengan menawarkan daftar menu, karyawan membuatkan pesanan konsumen, karyawan menyajikan pesanan dan mengantarkan pesanan pada konsumen, karyawan menghitung penghasilan pendapatan per hari, karyawan mengaudit laporan keuangan per minggu dan per bulan untuk dicek pengusaha, dan karyawan diberikan upah bulanan oleh pengusaha. Untuk operasional prosedur kerja usaha laundry, yang pertama mempunyai 2 karyawan, jam buka operasional jam 7 sampai jam 5 sore, mematuhi SOP kerja, karyawan membersihkan area kerja laundry, karyawan menerima cucian kotor, karyawan melakukan pemilahan pakaian, karyawan melakukan proses pencucian utama, karyawan melakukan proses pembilasan, pelembutan, pengeringan, dan penyetrikaan pada pakaian konsumen, dan karyawan melakukan proses penyelesaian atau pengepakan pakaian konsumen. Karyawan menghitung penghasilan pendapatan dengan banyaknya kiloan pakaian yang dicuci per hari sebelum closing. Karyawan mengaudit laporan keuangan per minggu dan per bulan untuk dicek pengusaha. Karyawan diberikan upah bulanan oleh pengusaha. Dan untuk penutup, yaitu ada kesimpulan, 2 jenis usaha ini yakni kedai Warmindo dan jasa laundry merupakan jenis usaha yang menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi, dilihat dari minat konsumen terhadap penyajian makanan yang instan dan juga pemanfaatan jasa laundry di era modern. Tahap memulai suatu usaha adalah penemuan ide dan pengembangan ide itu sendiri. Memutuskan menjadi wirausaha adalah sebuah pilihan dengan ancaman kegagalan dan juga kesuksesan. Selain kesuksesan yang diraih seorang pengusaha dibayang-bayangi oleh kegagalan. Kegagalan berwirausaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan agar terhindar dari resiko yang lebih besar. Dan untuk sarannya, semoga dari PPT ini diharapkan menjadi gambaran skema untuk memulai suatu usaha di bidang kuliner dan jasa yang dapat diminati konsumen dengan kreativitas dan berpikir inovatif. Hal terpenting juga memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk dan perubahan selera konsumen. Dan berikut adalah display usaha Warmindo dan juga usaha jasa laundry. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga hasil yang memuaskan dan juga dapat memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada salah informasi dan juga penyampaian selama presentasi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.